Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Pratomo Adi Wicaksono dengan RRP 5020251044 dengan prodi Teknik Kelautan di Fisika Mekanika 9. Di sini saya akan mengerjakan remedial UAS Fisika Mekanika 9 dengan soal nomor 1, di mana ada sistem katrol bermasa. Sistem dua balok dihubungkan dengan tali melalui katrol bermasa. Katrol bermasa 8 kilo dengan balok masing-masing. Balok pertama 2 kilo dan balok kedua adalah 3 kilo. Nah, kedua balok ini merupakan cakram homogen. Jadi, rumusnya adalah momen inersianya adalah setengah dikali massa dikali R kuadrat. Lalu, kita diketahui bahwa tali tidak slip. Maka digunakan hubungan translasi dan rotasi, yaitu percepatan linier sama dengan percepatan sudut dikali jari-jari. Oke, lanjut ke nomor A. Hitung percepatan balok serta tegangan 1 dan tegangan 2. Pertama-tama, kita harus mengetahui gaya dari masing-masing balok dan katrol tersebut. Untuk balok, kita menggunakan hukum Newton 2, yaitu sebutkan M dikali A. Diketahui bahwa kita pakai yang M2 dulu ya. Diketahui bahwa M2 oke dikurang T2 dikarenakan masanya turun ke bawah sedangkan T-nya ke atas. Maka dari itu dikurang dengan T2 lalu sama dengan M2A. Yang kedua adalah M1-nya. Yang M1 itu kebalikannya, yaitu T1 dikurang M1G sama dengan M1 dikali percepatan sudut linearnya. Percepatan linearnya. Lalu yang terakhir adalah persamaan dari katrolnya, yaitu pakai persamaan katrol, yaitu T sama dengan IA. T2 min T1 sama dengan R dikali IA sama dengan T2 min T1 dengan I per R pindah dikali A. Oke, cara mengerjakannya adalah gabungkan semua dari gaya-gaya ini. Kita gabungkan dahulu M2 dengan M1-nya. Kita tahu bahwa M2K dikurang M1K ditambah T1 dikurang T2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. Kita sederhanakan M2 dikurang M1 dikali G dikurang T2 dikurang T1 dengan M1 ditambah M2 dikali A. Substitusikan T2 dan T1-nya. M2 M1 kali G dikurang I R kuadrat dikali A dengan M1 plus M2 dikali A. Oke. Di sini kita bisa coret-coret lalu jadi A sama dengan M2 dikurang M1 dikali G per M1 plus M2 ditambah I R kuadrat. Lalu kita masukkan A sama dengan M2, M2-nya 3 dikurang 2 dikali 9,8 ditambah M1 tambah M2 sama dengan 5 ditambah inersianya setengah 8 kali
0,25 kuadrat ya per R kuadrat. Ini sama aja berarti bisa kita coret. Lalu kita hitung dan kita dapat 1,09 meter per second kuadrat. Dari percepatan ini kita bisa hitung T1 dan T2-nya. Kita hitung T1 terlebih dahulu. T1 kita masukkan gaya pada balok pertama, yaitu T1 dikurang M1 dikali G sama dengan M1 dikali percepatan. T1 sama dengan M1 dikali A ditambah M1 dikali G sama dengan masukkan yang diketahui tadi, yaitu 2 dikali percepatan yang diketahui tadi 1,09 ditambah 2 dikali 9,8. Kita dapatkan T1 ya 21,8 Newton. Nah, kita lanjut ke T2. T2 kita hitung dari gaya pada balok 2, yaitu M2G dikurang T2 sama dengan M2A. Kita dapatkan T2 sama dengan M2G dikurang M2A. Masukkan angka-angka yang diketahui. M2 yaitu 3 kilo, gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. M2 3 kilo dan percepatannya 1,09. Kita dapatkan 26,1 Newton. Oke, kita lanjut ke poin B dan poin C. Poin B yaitu hitung kecepatan kedua balok tepat sebelum balok M2 menyentuh lantai. Di sini kita menggunakan persamaan kinematika, yaitu V kuadrat sama dengan 2 dikali A dikali H. V sama dengan akar 2AH. Masukkan angka yang diketahui. 2 dikali percepatan 1,09 dikali H, yaitu 0,5 sama dengan 1,04 meter per second. Kita sudah mengetahui kecepatannya. Lalu lanjut ke yang poin C, yaitu hitung waktu yang diperlukan balok 2 untuk menyentuh lantai. Kita gunakan persamaan kinematika lagi, yaitu H sama dengan setengah AT kuadrat. Masukkan semuanya. 0,5 sama dengan setengah dikali 1,09 T kuadrat. Jika dihitung akan dapat T sama dengan 0,96 second. Sekian penjelasan untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ada soal kesetimbangan. Diketahui bahwa panjang tangga yaitu L sama dengan 10 meter dan tinggi dari dinding yaitu H sama dengan 8 meter dan dinding tersebut licin dengan keadaan tangga awal diam. Diketahui bahwa berat massa dari tangga yaitu 15 kilo dan massa dari pemadam yaitu 60 kilo dengan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Ditanya komponen horizontal dan vertikal saat pemadam di atas 3 meter dari titik B. Pertama, kita harus tahu gaya-gaya yang bekerja pada kesetimbangan tersebut. Kita tahu bahwa ini titik B dan ini titik A. Kita tahu bahwa tangga ini licin sehingga yang keadaan awalnya gerak dia akan perlahan bergerak ke arah kanan sehingga di sini ada koefisien gesekan statis yang menahannya. Lalu tangga ini menekan lantai sehingga ada gaya normal. Dan tangga ini juga menekan dinding sehingga ada gaya normal di sini. Lalu pada tengah ada berat tangga dan di 3 meter dari titik B itu ada berat dari si pemadam. Oke, kita bedah satu persatu dari komponen vertikal.
pada komponen vertikal kita tahu bahwa ada gaya normal dan berat dari tangga dan si pemadam. Kita sepakati bahwa yang ke atas adalah yang positif. Kita tulis bahwa NB positif dan berat dari tangga dan berat dari pemadam adalah negatif. Dan kita dapatkan bahwa gaya normal dari di titik B yaitu berat dari tangga ditambah berat dari pemadam. Kita tahu bahwa berat itu adalah massa dikali gravitasi. Kita dapatkan 147 ditambah 588 yang hasilnya 735 Newton. Kita lanjut ke komponen horizontal. Kita lihat di sini bahwa komponen horizontal hanya ada koefisien gesekan statis dan gaya normal di titik A. Kita sepakati bahwa yang ke kanan adalah positif. Jadi gaya normal titik A adalah positif, Cn adalah negatif. Jadi gaya normal di titik A sama dengan koefisien gesekan statis di titik koefisien gesekan statis. Kita tahu bahwa sin theta sama dengan depan per miring. Depannya adalah H, sisi miringnya adalah L. Jadi 8/10 jika kita jadikan cos itu sama dengan 0,6. Kita tahu bahwa persamaan momen itu adalah lengan momen adalah R cos theta. Dan untuk mencari NA, persamaan momennya adalah berat tangga 5 cos theta. Kenapa 5 cos theta? Karena berat tangga berada di titik tengah tangga dan pemadam itu sesuai dari soal yaitu 3 meter 3 cos theta. Kita tahu bahwa berat tangga ada 147 sedangkan 5 cos theta adalah 3 dan berat dari pemadam ada 588 dan 3 cos theta adalah 1,8. Kita dapatkan 1499 dibagi 8 dapat 1874 Newton. Setelah kita tahu, kita lanjut ke poin B yaitu koefisien gesek statis pada pemadam di atas 7 meter. Kita masukkan kita masukkan persamaan momennya. Berat tangga sama seperti tadi, sedangkan berat pemadam itu sama dengan sesuai soal yaitu 7. Ini sama kayak tadi. Sedangkan berat pemadam kali kita dapat 0,8. Jika kita hitung hasilnya sama dengan 2469,6 bagi 8 yaitu sama dengan 308,7 Newton. Sekian penjelasan dari nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Lanjut ke nomor 3. Di sini ada soal getaran harmonik selaras. Untuk poin A, identifikasi amplitudo, frekuensi sudut, dan fase awal masing-masing getaran. Kita tahu bahwa persamaan frekuensi harmonik selaras yaitu adalah XT sama dengan A cos WT plus fase awal. Jadi kita bisa identifikasi untuk X1 A-nya yaitu 3, frekuensi sudutnya yaitu W, dan untuk fase awalnya itu tidak ada atau sama dengan 0. Untuk yang X2 A-nya yaitu 4, W-nya itu W, dan frekuensi dan fase awalnya adalah 60 derajat. Lanjut ke poin B.
Nyatakan XT sebagai satu getaran selaras tunggal XT A cos WT plus fase awal. Tentukan amplitudo dan fase awal terlebih dahulu. Oke, kita tahu bahwa untuk menggabungkan dua getaran harmonik diberlakukan XT X1 plus X2. Jadi XT sama dengan 3 cos WT ditambah 4 cos WT plus 60 derajat. Dari sini kita pakai rumus identitas, yaitu A cos WT plus fase awal sama dengan A cos WT cos fase awal ditambah A sin WT sin fase awal. Kita dapatkan 4 cos WT plus 60 derajat dan 2 cos WT dikurang 2/3 sin WT. Untuk mencari A, kita tahu bahwa A cos kita tahu bahwa A cos WT plus fase awal sama dengan A cos WT plus cos fase awal plus A sin WT plus dikali sin fase awal. Maka dari itu untuk mencari A itu sama dengan akar dari A ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat dan B kuadrat ini, A dan B ini kita harus gabungkan suku sejenis dari persamaan tadi yang didapat XT sama dengan 5 cos WT dikurang 2/3 sin WT. Baru kita bisa masukkan ini A dan ini B-nya. Untuk A sendiri kita masukkan 5 kuadrat ditambah dalam kurung min 2/3 kuadrat. Lalu jika kita hitung, hasilnya akan mendapatkan 37. Ini sudah jadi, tidak usah dihitung lagi. Kita masukkan. Oke, sebelum masukkan kita cari fase awal. Fase awal didapat dari tan fase awal, yaitu 2/3/5 yang akan dihasilkan 0,693 atau kita bulatkan 0,69, dan hasil dari fase awal yaitu tan inverse 2/3/5 yang akan didapatkan 34,8 derajat. Kita masukkan ke persamaan harmonik bentuk selarasnya. XT sama dengan A cos WT plus fase awal. Kita tahu bahwa A-nya yaitu akar 37 cos WT dan fase awalnya adalah 34,8 derajat. Oke. Ini hasil akhir dari poin B. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor terakhir, nomor 4. Di sini ada soal fluida. Diketahui bahwa debit alirannya itu 1500 cm kubik per second jika dijadikan meter per second, yaitu 1,5 kali 10 pangkat min 3. Lalu ada massa jenis air atau ro air yaitu 1 gram per cm kubik dan ro raksa yaitu 13,6 gram per cm kubik, dan tekanan awal yaitu 1,03 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Oke. Nomor 1, kita harus mencari
apa saja prinsip yang digunakan? Kita tahu bahwa di sini ada debit aliran air, maka sudah pasti akan digunakan persamaan kontinuitas. Karena kita di sini mencari kecepatan, maka dari itu kita gunakan persamaan kontinuitas. Seperti yang sudah ditulis tadi, yaitu debit aliran air sama dengan luas penampang dikali kecepatan. Oke, ini prinsip yang pertama. Untuk prinsip yang kedua adalah persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli untuk mencari tekanan di titik 1 dan 2. Jika ditulis itu akan sama dengan K plus V kuadrat K plus Z dengan konstan. Dan yang terakhir adalah persamaan manometer, karena kita lihat di sini ada pipa manometer. Oke, lanjut ke B. B adalah mencari kecepatan aliran di titik 1 dan titik 2. Kita harus mencari luas penampangnya dahulu. Untuk mencari luas penampang itu rumusnya sama dengan V dikali D kuadrat per 4. Kita cari luas penampang 1. Luas penampang 1 V. Kita lihat penampang 1 itu sama dengan 0,05 dibagi 4. Jika kita hitung akan didapatkan 1,96 kali 10 tepat min 3. Untuk luas penampang 2 itu pi. Untuk diameternya yaitu 0,1 kuadrat 4. Jika kita hitung kita akan mendapatkan 7,85 kali 10 pangkat min 3. Kita sudah tahu luas penampangnya, langsung kita masukkan saja karena kita sudah tahu debit aliran airnya. Q1 sama dengan A1 dikali Q1, maka dari itu P1 sama dengan Q per A1. Masukkan 1,5 kali 10 min 3 per 1,96 kali 10 min 3. Kita bisa coret dan kita dapatkan 0,76 meter per second. Untuk V2 yaitu Q per A2. Masukkan per 7,85 kali 10 min 3, coret-coret, kita dapatkan 0,19 meter per second. Ini adalah kecepatan titik 1 dan ini kecepatan titik 2. Oke, kita lanjut ke tekanan di titik 1 dan tekanan di titik 2. Kita tahu bahwa tekanan raksa sama dengan tekanan awal sama dengan 1,03 kali 10 pangkat 5 Pascal. Untuk mencari tekanan 1 kita masukkan rumusnya. Tekanan raksa dikurang kali gravitasi 0,1. Tekanan raksa itu sama dengan tekanan awal, kita ubah P. Masukkan tekanan rho Hg nya yaitu 13,6. Jika kita ubah ke dalam kilogram akan dapat 13.600 dikali gravitasi kita anggap 10 karena tidak diketahui, dikali 0,1, dan jika dihitung akan didapatkan PO min 1,36 kali 10 pangkat 4. Nah, kita udah tahu di sini kita bisa cari tekanan di titik 1 dengan cara rho air kali gravitasi 0,2
sama dengan kita masukkan substitusikan TO 1,36 pangkat 4 dikurang rho air itu 1 atau 1000 kali 10 kali 0,2. Jika kita hitung, kita akan dapatkan kurang lebih 5,7 kali 10 pangkat 4 Pascal. Lanjut ke yang tekanan 2. Tekanan 2 kita pakai persamaan Bernoulli, yaitu P1 plus setengah rho V1 kuadrat ditambah rho G Z1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho G Z2. Jika kita mau cari P2, itu akan jadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat dikurang rho G Z2 dikurang Z1. Kita akan hitung satu persatu dari setengah rho V kuadrat V1 dikurang V2 kuadrat dahulu. Setengah rho V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat itu sama dengan setengah kali rho air, yaitu 1000 dikali, jika kita hitung ini akan sama dengan 0,76 kuadrat dikurang 0,19 kuadrat. Maka jika kita hitung, kita akan dapatkan kurang lebih 2,7 kali 10 pangkat 2 PA. Lalu kita hitung yang kedua, rho G Z2 kurang Z1. Rho-nya 1000, rho air, G-nya 10, dan delta Z itu sama dengan 2. Sama dengan, jika hitung, 2 kali 10 pangkat 4 Pascal. Oke. Dari sini kita akan masukkan, substitusikan semuanya. P2 dengan P1 yaitu 8,7 kali 10 pangkat 4 ditambah tadi yang sudah kita hitung 2,7 kali 10 pangkat 2 dikurang 2 kali 10 pangkat 4. Jika kita hitung di sini akan didapatkan 6,8 kali 10 pangkat 4 Pascal. Sekian penjelasan dari saya. Semoga remedial ini bisa jadi nilai yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.